Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Eva Haryati Israel, guru mata pelajaran informatika SMA Negeri 1 Kota Kupang. Dalam video praktik baik pembelajaran kali ini, saya akan berbagi tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri judul Pembelajaran berdiferensiasi berbasis mulai diri dengan pendekatan TIPEC untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan dampak berkelanjutan bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Kupang. Praktik pembelajaran berdiferensiasi ini dilatar belakangi dari filosofi pendidikan Ki Hajar bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Nah, dari filosofi inilah kita melihat bahwa tuntutan zaman era globalisasi saat ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan TIK yang baik. Sehingga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya menggunakan pendekatan TIPEC untuk memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan memiliki dampak keberlanjutan pada program TIPEC ini. Sehingga mereka memiliki upgrade teknologi, upgrade keterampilan dan skill mereka sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada asesmen, sehingga asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil dan kesiapan belajar murid perlu dilakukan. Hari ini pertemuan kita terkait dengan materi dampak sosial informatika di fase F lanjutan. Ice breaking dilakukan di awal pembelajaran untuk memotivasi dan menyemangati siswa mengikuti proses pembelajaran. Setelah membuka kelas dengan penuh semangat dengan ice breaking dan mengamati kondisi sosial emosional peserta didik, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik sehingga peserta didik mengetahui arah capaian pembelajaran yang dilakukan. Kasus-kasus sosial terkait produktif dan sistem komputasi. Jadi kalian diharapkan mampu mengkaji, menganalisis sampai dengan memberikan argumentasi terbaik kalian sesuai dengan pemahaman kalian yang tentunya nantinya akan dibuat dalam bentuk produk dan dipresentasikan di kelas. Setelah penyampaian tujuan pembelajaran, peserta didik akan diberikan video untuk memantik dan mengeksplorasi pengetahuan dasar peserta didik. Materi ini berbasis mulai diri sehingga peserta didik dapat memaknai apa yang akan mereka dapat. Tahapan selanjutnya, peserta didik dibagi dalam 4 kelompok besar berdasarkan gaya belajar mereka yang sudah dipetakan di awal proses pembelajaran. Mereka akan berdiskusi mengkaji konten yang diberikan untuk dapat merumuskan masalah dengan menggunakan berbagai metode. Saat proses pembelajaran diskusi berlangsung, guru mengamati kondisi peserta didik dalam berdiskusi dan memfasilitasi serta memberikan penguatan kepada kelompok diskusi yang membutuhkan. Dalam merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah, peserta didik menggali berbagai informasi dari multisumber, juga menggunakan berbagai teknologi untuk dapat menyajikan hasil rumusan masalah mereka. Yang tentunya teknologi-teknologi yang digunakan memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat berkolaborasi. Sudah itu berat.
Setelah peserta didik berkolaborasi dalam merumuskan jawaban dari rumusan masalah, presentasi dan umpan balik hasil diskusi pun dilakukan. Pada sesi ini, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan umpan balik hasil diskusi. TikTok pakai untuk pembelajaran supaya lebih seru, membangun semangat siswa. Terus media sosial juga bisa menjadi sarana karena kita bisa membagikan tugas-tugas lewat media sosial. Mengapa pemerintah membuat undang-undang ITE? Menjalankan dan menegakkan undang-undang ITE. Itu ditunjuk dari satu mereka adalah dipercayakan sendiri oleh Departemen Komunikasi dan Perdagangan ini. Berarti mereka sudah dipercayai untuk mempelajari hal-hal hukum apa yang bisa diterapkan kepada masyarakat kita ini. Di akhir presentasi, masing-masing peserta didik secara individu memaknai proses pembelajarannya, sehingga bangun budaya komunikasi dan setiap peserta didik dapat menyampaikan. Jangan pada saat pembelajaran kita menggunakan terus agar perhatian tetap ada di situ begitu. Begitu dong nih pilih karena ini unik dua nih seunggul dan Robi dan itu maka. Setelah melewati tahapan presentasi dan mendapatkan umpan balik hasil diskusi, peserta didik secara individu membuat aksi nyata refleksi hasil belajar menggunakan berbagai media sesuai dengan minat dan bakat peserta didik yang kemudian dibagikan di sosial media peserta didik. Demikian video praktik pembelajaran yang saya bagikan kali ini. Semoga proses tahapan demi tahapan yang Bapak Ibu nikmati dalam video kali ini bisa menginspirasi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Salam dan bahagia.